Kuliah online atau materi algoritma pemrograman. Saat ini kita ada di bab mengenai array. Jadi kenapa kita harus pakai array gitu ya? Sebagai contoh gitu ya, misalkan kita memiliki setidaknya ada 100 entitas atau objek yang mirip ya, yang sama, yang harus diolah ya atau diorganisir sebelum dimasukkan ke dalam database misalkan. Jadi masih temporer. Hal yang sama bisa juga terjadi untuk transaksi penjualan misalkan, sehingga sebelum transaksi penjualan tadi di save ke tabel yang sesungguhnya ya mungkin masih harus diolah dulu, entah untuk perhitungan diskonnya, untuk perhitungan bonusnya misalnya begitu ya. Maka pada saat kondisi seperti itu ya kita seharusnya membutuhkan array. Bagaimana jika 100 objek siswa tadi yang belum disimpan itu memiliki nama yang berbeda-beda, tetapi sifatnya mirip, begitu. Ya, sifatnya mirip. Ya, cara yang paling efisien sebenarnya kita menggunakan kelas. Tapi kalau itu sudah berseri, berantai, maka ya kita mau nggak mau harus memanfaatkan array. Sehingga pada titik-titik tertentu kita membutuhkan array untuk melakukan efisiensi akses. Tidak hanya di dalam penggunaan data yang berseri begitu, tetapi juga banyak hal yang lain. Kalau di pemrograman web misalnya yang paling populer menggunakan array adalah saat kita menggunakan teknik tagging ya, atau tag ngetag gitu. Itu yang banyak biasanya ya kita menggunakan array. Nah, itu salah satu contoh saja. Kemudian bagi Anda yang di ruang lingkup struktur data, biasanya array ini satu penggunaan yang mutlak ya. Apalagi kalau sudah sampai ke pointer ya, array yang dalam tanda kutip sudah advance begitu. Itu salah satu kenapa kita harus menggunakan array. Array bisa didefinisikan sebagai a single name for a collection of data value ya, yang memiliki tipe data yang sama. Ini yang mutlak ya. Subscript notation to identify one of the value. Jadi satu seri begitu ya, tipenya sama begitu, dan masing-masing ya bisa diakses menjadi bagian yang lebih kecil, subscript. A carryover from earlier programming language ya. Pada dasarnya array ini bawaan dari bahasa pemrograman dalam tanda kutip masa lalu ya, yang ya atau tidak itu memang masih digunakan. Meskipun saat ini banyak yang lebih suka menggunakan enumeration misalnya, atau menggunakan kelas secara umum untuk deretan-deretan array. Jadi array ini ada yang buku yang memasukkan sebagai tipe data primitif, tapi sebenarnya ini lebih dari itu, karena di dalam array itu kita bisa menggunakan array ini untuk tipe data yang tidak primitif, misalnya objek. Nah, begitu itu berbeda lagi nanti
akan dibahas lebih lanjut di object oriented. Dan bisa diakses tiap datanya, ya, tiap value-nya, each of the value in an array. Biasanya kita mengakses array ini yang paling umum dengan menggunakan teknik looping, ya. Untuk membuat array secara umum, ya, secara umum kita mendeklarasikan tipenya, kemudian kita mendeklarasikan namanya, ya, dan kemudian kita mendefinisikan panjangnya, ya, length-nya. Meskipun nanti di berikutnya itu ada array yang sifatnya dinamis, sehingga panjangnya ini boleh tidak didefinisikan di awal, begitu. Kemudian berikutnya contoh misalnya dari deklarasi array ini, ya. Contoh kita membuat array karakter dengan panjang 80. Nah, ini length-nya di sini. Kemudian kita membuat 100. Nah, ini tipenya double, ya. Tipenya double. Atau membuat array sebanyak 70. Nah, misalnya begini. Kemudian tanda kurung. Nanti di beberapa bahasa pemrograman ada yang menggunakan tanda kurung siku, ya, square bracket, atau ada yang tanda kurung biasa, ya. Dan nanti pada saat sudah assignment secara umum menggunakan tanda kurung kurawal atau ada yang bilang curly bracket, ya. Tapi kalau kita di bahasa Indonesia biasanya kita rancu, ya, untuk mengatakan bahwa ya pokoknya itu sama kok, sama-sama tanda kurung begitu. Nah, biasanya ya padahal ini melambangkan hal yang berbeda, ya, melambangkan hal yang berbeda. Nah, istilah-istilah yang biasa digunakan di array, biasanya kalau nama array tadi sudah ini, kemudian index, ya, secara umum hampir semua bahasa pemrograman menggunakan indeks diawali dari angka 1, ya, integer pada umumnya, kemudian ke batas maksimalnya atau biasanya disebut upper bound, ya. Sedangkan khusus untuk Visual Basic diawali dari angka 0. Ini disebut dengan indeks, ya, biasanya integer. Kemudian biasanya juga loopingnya lebih mudah, ya, dengan menggunakan for, karena kalau diketahui, ya, kalau tidak dinamis, kalau diketahui upper boundnya dan lower boundnya, jadi ada lower bound dan ada upper bound. Upper bound ini batas atas, ya, batas atasnya. Kalau lower bound ini batas bawahnya, ya. Kalau diketahui dua-duanya ini, ya, misalnya 1 tuh berapa, misalnya 1 tuh 10 begitu, maka 1 ini adalah lower boundnya, 10 ini adalah upper boundnya, ya. Ini paling sederhana kita menggunakan for nantinya. Nah, sama seperti ini, ya. Nah, kemudian di antara lower dan upper ini yang disebut sebagai indeksnya. Nah, ini indeksnya, ini indeksnya. Atau ada yang bilang subscript variable, atau ada yang bilang juga element of the array. Ini tadi panjangnya, ya, maximum number, atau ada yang tadi saya sebut sebagai upper bound. Kemudian storage, kalau ini sudah tidak, ya, sekarang, karena biasanya sudah dalam tanda kutip cerdas bahasa pemrograman itu. Atribut length, nah ini tadi bisa jadi seperti ini. Ini berarti pada awalnya dia belum menentukan length-nya, kemudian baru ditentukan length-nya.
bisa jadi statis seperti ini, bisa jadi juga dinamis, redeclare ya. Ada yang redeclare, redeem, preserve ya, sama saja. Artinya ini menjadi dinamis. Dinamis dalam artian diubah batas atasnya ya, diubah batas atasnya. Tidak terlalu banyak developer yang menggunakan teknik seperti ini kecuali untuk struktur data ya, tapi bisa jadi ini ada ya di beberapa source code. Kemudian subscript ring ada yang 0. Kalau untuk Visual Basic, kalau yang normal bahasa pemrograman lainnya biasanya menggunakan 1 ya. Ini hanya untuk Visual Basic saja. Nah, ini contoh ya. Using subscript larger than length minus 1, ini kalau Visual Basic ya. Kalau yang biasa ya length saja. Nah, biasanya nanti akan ketemu array out of bound exception atau lebih dari batas atasnya ya, lebih dari batas atasnya. Tapi ada juga yang beberapa bahasa pemrograman itu memperbolehkan ya, memperbolehkan array lebih dari batas atasnya ya, seperti C dan C++. Ya, dalam tanda kutip ini sedikit berbahaya karena bisa jadi programmernya tidak sadar bahwa ternyata array-nya itu sudah di atas batas maksimumnya ya. Ada yang memang seperti itu ya, tapi ya atau tidak, programmer tadi harus melakukan debugging sendiri untuk memastikan bahwa memang array-nya sudah sesuai ya, memastikan bahwa array-nya sudah sesuai dengan batas atas dan batas bawahnya. Kalau batas bawah memang seringkali tidak dilanggar ya, karena 0 atau 1 begitu. Itu sudah lebih dari cukup sih untuk menangani hal tersebut. Tapi kalau batas atas ya, itu masih seringkali tidak sadar karena loh, saya sudah lebih ya begitu. Nah, itu yang seringkali terjadi. Nah, ada juga array yang menimbulkan sampah kalau array itu terlalu besar batas atasnya. Jadi misalnya dideklarasikan 5 gitu ya, karena dari 0 ya, dideklarasikan 5 elemen, upper boundnya 5, tetapi pada saat sudah dipergunakan ternyata hanya diisi 3 ya, hanya diisi 3. Nah, beberapa software developer menyebut ini garbage, sampah ya. Ini nggak boleh nih kayak gini nih. Kenapa? Ya, dia sia-sia begitu. Bayangkan kalau ini bukan hanya 2 tetapi ada ribuan atau ratusan. Nah, kalau sudah ribuan atau ratusan ya disarankan lebih baik jangan pakai array, pakai pointer saja begitu, yang jauh lebih dinamis dan lebih bagus penanganannya ya. Itu kalau sekarang ya. Jadi memang zaman sudah berubah begitu, dan teknik juga berubah karena memang bahasa-bahasa pemrograman sekarang tambah lama tambah cerdas untuk mendefinisikan hal-hal seperti ini. Tapi juga meskipun mereka cerdas ya jangan sampai dilakukan begitu ya, jangan sampai dilakukan. Itu untuk sementara bagian pertama dari bab mengenai array, masih di mata kuliah online atau materi algoritma pemrograman. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih.